Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan kesempatan yang Tuhan berikan di hari yang baru ini. Kami mau pakai waktu yang ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara dikasih Tuhan, pada zaman dulu, menulis memerlukan usaha dan upaya yang keras. Teknologi dan alat tulis yang kita kenal sekarang ini belum ada, dan kebanyakan tulisan ditulis dengan tangan, menggunakan pena atau kuas pada bahan tulis seperti papirus atau perkamen. Proses menulis itu sendiri membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan keterampilan yang khusus. Penulis harus memiliki pengetahuan bahasa dan kemampuan untuk membuat huruf-huruf yang jelas dan rapi, serta harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan atau merusak bahan tulis yang digunakan. Pada waktu itu, alat dan bahan tulis terbatas dan mahal harganya. Tidak seperti sekarang yang begitu mudah. Dulu tidak ada mesin fotokopi, tidak ada komputer, dan tulisan-tulisan harus ditulis hingga beberapa kali dengan tujuan dikirimkan ke berbagai orang. Surat Yudas ini ditulis oleh Rasul Yudas, saudara dari Rasul Yakobus, dan tulisannya digerakkan dan diilhami oleh Roh Kudus. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 3 ini tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ketika Yudas sedang berusaha dengan penuh kesungguhan untuk menulis kepada jemaat, ia didorong oleh Roh Kudus untuk memberikan suatu nasihat yang sangat penting dari firman Tuhan, agar setiap orang percaya berjuang mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Pesan yang sama ini tertuju kepada kita semua. Tuhan mau kita menerima nasihat ini karena situasi yang ada di akhir zaman sangat menantang dan menggoda iman kita. Ayat-ayat sesudahnya memperingatkan tentang bahaya orang-orang yang murtad, yang menyusup ke dalam jemaat tanpa disadari, dan yang menyebarkan ajaran-ajaran menyimpang yang berisi pemenuhan dan pemuasan hawa nafsu, serta penyangkalan akan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan penguasa atas dunia ini. Sejak di Taman Eden, iblis memanipulasi dan menyamarkan firman Tuhan. Dan cara yang sama ini digunakan iblis sampai hari ini untuk memperdayai orang-orang yang tidak mengerti akan firman-Nya dan yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga dan waspada. Jangan sampai hal-hal yang ada di dunia ini, tantangan dan godaan yang menerpa, membuat kita menjadi lemah dan melepaskan pegangan iman kita. Jangan pernah terperdaya oleh setiap godaan iblis yang melemahkan iman, tapi tetaplah kuat di dalam firman Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh
memperjuangkan iman kita di zaman akhir di mana kita hidup sekarang ini. Dan biarlah kita lakukan itu dengan sikap mengasihi, tapi sekaligus juga tegas terhadap setiap dosa dan kejahatan. Kita tidak boleh mengkompromikan iman kita dengan dunia ini. Kasih karunia Tuhan yang akan menolong dan memampukan saudara dan saya, sehingga kita tetap kuat dan tidak menyimpang dalam kesesatan, tapi selalu tinggal dalam kebenarannya. Mari berjuang saudara, pertahankan iman kita. Jangan menjadi lemah, tapi tetap kuat dan berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus dan layak disembah, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau sendiri berbicara kepada kami melalui ayat ini, agar kami berjuang mempertahankan iman kami kepadamu dalam situasi di akhir zaman ini yang penuh dengan tantangan dan godaan. Kami akui dan sadari Tuhan, bahwa dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami akan mudah diperdayai oleh kuasa iblis. Karena itu kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Limpahkanlah kuasa-Mu atas kami. Tuntun kami ya Roh Kudus. Kami mau dengar-dengaran ya Tuhan kepada firman-Mu dan kepada tuntunan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami teguran dan peringatan supaya kami waspada dan berjaga-jaga serta berjuang mempertahankan iman kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percayakan Tuhan semua rencana dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.